Selamat pagi anak-anak, bagaimana pelajaran komputer pada kali ini membuatkan sebuah kalkulator sederhana? Apakah anak-anak sudah bisa atau belum? Kalau misalkan belum bisa atau belum mengerti, silahkan anak-anak perhatikan video tutorialnya ya. Nah, untuk membuatkan kalkulator sederhana, yang pertama yaitu anak-anak buatkan tabel terlebih dahulu ya. Tabelnya dimulai dari sel A1 sampai dengan sel E6. Caranya yaitu anak-anak arahkan mouse-nya di sel A1, kemudian klik tahan, tarik sampai dengan sel E6 seperti ini. Kalau misalkan sudah seperti ini namanya di blok atau di select ya. Kemudian anak-anak tinggal pilih all border. All border itu ada di sebelah sini ya, yang Bapak tunjukkan dengan menggunakan mouse ya. Anak-anak tinggal klik tanda panah yang kecil ini, kemudian anak-anak pilih yang all border. Nah, maka tabelnya sudah jadi seperti ini dan ada garisnya. Kalau misalkan sudah jadi seperti ini, pada baris pertama, sel A1, sel B1, sel C1, sel D1, dan sel E1, anak-anak gabungkan. Jadi anak-anak gabungkan sel A1 sampai dengan sel E1. Caranya yaitu anak-anak blok pada baris pertama ya, sel A1 sampai dengan sel E1 seperti ini di bloknya. Kemudian anak-anak tinggal pilih merge and center. Nah, maka selnya akan menjadi bergabung seperti ini. Kalau misalkan sudah seperti ini bisa dinamakan sel A, B, C, D, E1 ya, karena adanya suatu penggabungan antara sel A1 sampai dengan sel E1. Kemudian kalau misalkan sudah seperti ini, anak-anak tinggal ketikkan judulnya yaitu membuat kalkulator dengan rumus sederhana. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, sekarang anak-anak pindah ke baris yang kedua, yaitu anak-anak tinggal tambahkan nama perhitungan. Anak-anak jangan dulu buatkan format teksnya ya, tetapi anak-anak buatkan tulisannya dulu sampai dengan selesai. Kalau misalkan sudah selesai semua, barulah anak-anak buatkan sebuah format tulisannya ya. Kemudian pada sel B2 itu simbol, pada sel C2 anak-anak ketikkan angka 1, pada sel D2 yaitu angka 2, kemudian pada sel E2 yaitu hasil. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan kurang lebar kolomnya, anak-anak tinggal lebarkan. Caranya itu arahkan mouse-nya di antara A dan B seperti ini. Ada garis ya sampai mouse-nya berubah bentuk seperti ini. Kemudian anak-anak klik tahan dan geser. Kolom B-nya juga kalau misalkan ingin dilebarkan, tinggal arahkan mouse-nya ke antara B dan C ya. Kolom C-nya juga, kolom D-nya juga, kolom E-nya juga. Kalau misalkan ingin dilebarkan, arahkan antara garis ya. Kemudian kalau misalkan sudah seperti ini, anak-anak ketikkan dulu ke bawah ya. Pertama yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, kemudian pembagian seperti ini ya. Nah, untuk membuatkan simbolnya, anak-anak buatkan tanda kutip 1 seperti ini. Kemudian anak-anak pilih tanda tambah. Untuk membuatkan tanda tambah, anak-anak tekan tombol shift dulu, kemudian ditahan, kemudian pencet tanda tambah. Nah, seperti ini. Kalau sudah di enter. Kemudian untuk pengurangan, anak-anak harus buatkan dulu kutip 1. Kemudian anak-anak buatkan tanda strip. Kemudian untuk perkaliannya, anak-anak buatkan tanda kali atau tanda silang, yaitu dengan menggunakan huruf X. Untuk membuatkan huruf X, karena pada tools-nya tidak terdapat dua buah fungsi, jadi anak-anak tinggal ketikkan saja huruf X-nya seperti ini. Kemudian untuk pembagian,
anak-anak tinggal buatkan titik 2. Titik 2 itu anak-anak harus tekan shift dulu, kemudian tahan tombol shiftnya, kemudian anak-anak buatkan titik 2 seperti ini. Karena posisi titik 2 itu ada di atas simbol, dan pada satu touch itu terdapat 2 buah pengertian ya. Jadi anak-anak harus menekan tombol shift dulu. Kemudian untuk angka 1 dan angka 2 biarkan kosong ya, seperti ini, untuk mengisinya nanti pada saat sudah jadi rumusnya. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada hasilnya. Pada baris ketiga ya, kita buatkan sebuah rumusnya, yaitu kita akan melakukan penjumlahan antara angka 1 dan angka 2 ini ya. Pertama, itu anak-anak buatkan rumusnya seperti ini. Sama dengan, kemudian anak-anak tinggal diklik saja C3-nya seperti ini, maka dia akan menuliskan sendiri seperti ini. Kemudian anak-anak untuk membuatkan rumus penjumlahan berarti anak-anak harus menggunakan tombol tanda tambah. Untuk membuatkan tanda tambah, anak-anak tekan shift dulu, kemudian tahan, kemudian pilih tanda tambah seperti ini. Nah, C3 ditambah dengan D3. Jadi anak-anak tinggal klik saja di sini D3-nya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, anak-anak enter. Sekarang kita akan buatkan rumus pengurangan. Rumus pengurangan yaitu anak-anak buatkan sama dengan dulu, kemudian anak-anak pilih sel C4 seperti ini, kemudian buatkan tanda strip untuk membuatkan rumus pengurangan ya, strip seperti ini. Kemudian anak-anak pilih sel D4. Kalau sudah, di enter. Sekarang perkalian. Nah, untuk perkalian yaitu kita menggunakan tanda bintang supaya saat membuat perkalian itu hasilnya akan muncul ya. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan tanda X, hasilnya pasti tidak akan muncul karena bukan merupakan simbol. Nah, sekarang kita coba ya buatkan rumusnya. Anak-anak pilih sama dengan dulu, kemudian anak-anak klik pada sel C5 seperti ini, kemudian pilih shift, tekan, tahan, kemudian pilih tanda bintang. Tanda bintang itu untuk melambangkan perkalian. Kemudian anak-anak tinggal klik di sel D5-nya seperti ini. Kalau sudah, di enter. Nah, kemudian terakhir yaitu pembagian. Anak-anak buatkan sama dengan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kalau sudah, anak-anak klik dulu sel C6-nya. Nah, untuk pembagian yaitu dengan menggunakan simbol garis miring ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, anak-anak pilih D6. Kalau sudah, di enter seperti ini. Nah, jadi deh kalkulatornya seperti ini. Untuk format teksnya nanti terakhir kita akan buatkan format teksnya ya. Tapi kita akan coba dulu bagaimana sih hasilnya, apakah betul atau tidak ya. Kita masukkan angkanya. Angka 1 kita masukkan 2. Angka 2 kita masukkan 1. Nah, kalau misalkan penjumlahan harusnya 2 ditambah 1 itu jadinya 3. Apakah betul? Nah, betul ya, hasilnya 3 ya. Sekarang coba kita ganti angkanya. 5 ditambah dengan 2. Nah, kalau misalkan 5 tambah 2, hasilnya harusnya 7 ya. Coba kita lihat. Nah, betul ya, 7 ya. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan pengurangannya ya. Kita akan coba masukkan 4 kurang 3 itu hasilnya berapa ya? Ini 1 ya. Betul ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengurangan yang lain atau menggantikan angkanya. 6 dikurangi 4, maka hasilnya 2. Nah, ini pengurangan juga sudah betul rumusnya. Sekarang perkalian. Kita masukkan angka 2 dan 5, artinya 2 dikali 5, maka hasilnya 10. Betul ya. Kita coba lagi masukkan angka yang lain. 3 dikali 2, maka hasilnya 6.
Berarti rumus yang ketiga juga betul ya, rumus perkalian. Sekarang rumus pembagian. 4 dikurangi 2, maka hasilnya 2. Seperti ini ya, betul juga ya. Sekarang kita akan ganti. Misalkan 6 ini 3, maka hasilnya 2. Berarti rumus pembagiannya juga sudah betul. Rumus penjumlahan, rumus pengurangan, rumus perkalian, pembagian ini sudah betul. Jadi pada dasarnya program Microsoft Office Excel itu digunakan untuk mengolah angka dan untuk mempermudah pada saat melakukan suatu perhitungan. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, sudah jadi kan ya. Sekarang kita tinggal membuatkan sebuah format teksnya. Untuk format teksnya, kalau misalkan ada kemiripan atau ada yang sama, anak-anak tinggal blok saja dulu seperti ini semuanya. Kemudian pada font face-nya ya, atau jenis tulisannya, anak-anak diminta untuk mengganti menjadi Arial. Tinggal pilih Arial saja, atau anak-anak boleh ketikkan Arial. Kemudian ukuran tulisannya yaitu 12 ya. Kemudian berada posisinya di tengah-tengah semuanya. Jadi anak-anak bisa gunakan center dan middle align seperti ini. Kalau misalkan sudah jadi seperti ini, tinggal anak-anak rubah mana yang sekiranya ada yang beda. Nah, misalkan pada baris pertama itu ditebalkan ya, tinggal pilih pentebalannya. Kemudian ini kalau misalkan terpotong tulisannya, anak-anak tinggal pilih wrap text aja. Nah, seperti ini, maka teksnya akan turun ke bawah seperti ini. Kemudian ini blok ya, sel A2 sampai dengan sel E2 atau pada baris kedua ya. Ini anak-anak blok. Kemudian anak-anak pilih bold untuk menebalkannya. Jadinya seperti ini. Kemudian kalau misalkan ini ingin diberi warna, anak-anak tinggal pilih gambar kaleng cat tumpah seperti ini ya. Anak-anak boleh berikan warna bebas. Kemudian kalau misalkan tulisannya ingin diberikan warna juga, anak-anak pilihnya yang teks atau font color ya. Tinggal klik saja tanda panahnya ke bawah, kemudian anak-anak pilih warna bebas seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan yang baris pertama ya, anak-anak ingin memberikan warna, anak-anak pilih yang ini saja tuh. Berikan warna bebas ya. Pilih kaleng cat tumpah untuk memberikan warna pada latar belakang dari tabel tersebut ya. Kemudian kalau misalkan sudah seperti ini, berarti kalkulatornya sudah jadi. Tapi kalau misalkan anak-anak perlu dirubah lagi, misalkan kurang besar, kurang kecil, tinggal anak-anak rubah seperti ini saja tuh. Arahkan mouse-nya pada garis-garis di antara kolom ataupun di antara barisnya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka hasilnya sudah jadi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Kalau misalkan masih belum mengerti atau belum paham, boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Silakan anak-anak mengerjakan latihannya. Sampai jumpa. Dan Bapak selalu mengingatkan anak-anak supaya selalu sehat. Dadah.